Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Bapak harap anak-anakku di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa tetap rajin berolahraga, rajin makan, makan yang teratur, jangan begadang. Apalagi di tengah wabah penyakit seperti sekarang, anak-anakku mesti harus kuat berolahraga agar tubuhnya kuat, terhindar dari berbagai penyakit. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dalam kegiatan belajar kita, yakni belajar secara daring, belajar secara online melalui video pembelajaran ini. Jadi sekarang kita sudah belajar tema 6, subtema 1, yakni aku dan cita-citaku. Nah, untuk itu sebelum kita belajar, Bapak harap Bapak mau anak-anakku semua berdoa dulu. Jadi untuk itu sebelum Bapak mulai silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bapak kasih waktu berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Ya, alhamdulillah sudah berdoa ya. Semoga kegiatan belajar kita bernilai ibadah di sisi Tuhan ya. Kemudian kita perlu tahu dulu, kan tadi kita sudah tahu apa temanya. Nah, aku dan cita-citaku. Apa sih tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran online kali ini? Jadi pada tema ini, subtema ini, aku dan cita-citaku, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, lewat video pembelajaran ini diharap anak-anakku semua bisa tahu apa sih, bagaimana sih ciri-ciri puisi. Kemudian yang kedua, anak-anakku bisa tahu mengidentifikasi apakah puisi itu. Kemudian yang ketiga, anak-anakku semua juga bisa tahu bagaimana sih daur hidup hewan itu, daur hidup atau metamorfosis hewan itu. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Jadi semoga kita semangat belajar, rajin belajar. Mari kita simak videonya sampai selesai. Nah, yang selanjutnya silakan kita simak gambar di atas. Itu ada gambar polisi. Siapa yang bercita-cita jadi polisi? Kemudian ada gambar tentara. Nah, mungkin ada dari anak-anakku sekalian yang bercita-cita jadi tentara ya kan? Kemudian dokter. Pasti banyak yang mau jadi Pak Dokter, banyak yang mau jadi Ibu Dokter. Nah, asal jangan menjadi pencuri. Tidak boleh kita bercita-cita seperti itu. Cita-cita kita harus bercita-cita yang baik, yang bisa membanggakan orang tua. Kemudian kita harus tahu, kan tadi sudah ada tahu cita-citanya mau jadi polisi, cita-citanya mau jadi tentara, cita-citanya mau jadi Pak Dokter, Bu Dokter, dan yang lainnya. Nah, kita harus tahu dulu apa pengertian cita-cita. Apa sih cita-cita itu? Jadi saya mau anak-anakku tahu. Jadi nanti kalau ada orang yang tanya, apa cita-cita? Kita bisa jawab. Cita-cita adalah impian atau harapan dari seseorang. Jadi begini, cita-cita adalah penentuan kita mau jadi apa kalau besar nanti. Nah, seperti Bapak dulu waktu seperti adik-adik masih kelas 4 juga, Bapak sudah bercita-cita mau jadi guru. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Jadi itu, untuk mencapai cita-cita kita butuh kerja keras, belajar yang baik-baik, usaha yang sungguh-sungguh. Nah, itu. Jadi semoga kita tetap rajin belajar. Bapak harap anak-anakku semangat belajar untuk mencapai cita-citanya. Yang mau jadi Bu Dokter silakan banyak-banyak belajar. Ini
untuk mencapai cita-cita. Nah, yang selanjutnya silakan anak-anakku ambil bukunya ya. Sambil nonton video ini silakan ambil bukunya. Buku tema 6 tentang cita-cita yang sudah sekolah bagikan, silakan ambil bukunya. Silakan buka latihan. Buka latihan situ yang ada gambar. Ada 5 gambar. Silakan buka. Situ ada 5 gambar. Pertama ada gambar guru. Kemudian yang kedua ada gambar arsitek. Itu arsitek. Kemudian yang ketiga, gambar apa itu? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu. Itu namanya dokter. Tapi kenapa dokternya ada hewan di situ? Itu namanya dokter hewan. Jadi, kemudian yang keempat, orang yang suka warna-warna. Ya, pelukis. Kemudian yang kelima, kita lihat yang kelima. Apa itu? Pilot. Nah, jadi itu adalah tugas buat anak-anakku sekalian. Jadi bapak mau kasih contoh, silakan disimak, silakan ikut catat. Kalau perlu bisa dicatat, silakan catat, ambil buku catatannya. Bapak akan berikan contoh. Yang pertama, kita lihat gambar yang pertama, guru. Kita lihat, kita isi yang titik-titiknya itu, kita isi. Nah, aku adalah apa? Kita lihat. Wah, ini gambar apa? Apakah gambar monyet atau gambar gambar presiden? Bukan, tapi itu adalah gambar guru. Jadi kita jawab, aku adalah seorang guru. Nah, kemudian di bawahnya kita tahu apa kegiatan guru hari-harinya. Jadi kita isi, tugasku adalah mendidik anak-anak sampai pandai, menjaga anak-anak ketika di sekolah, menjadi orang tua bagi anak-anak ketika di sekolah. Jadi yang ditulis di situ tugasnya guru apa. Jadi kalau ketika menjadi guru kita harus apa, itu bagaimana tugasnya guru. Jadi bapak mau anak-anakku lanjut, silakan kerja di buku tugasnya, ambil buku latihannya, silakan kerja. Yang nomor 2, aku adalah seorang arsitek, tugasnya apa, bla 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 bla. Kan tadi bapak sudah kasih contoh. Yang ketiga dokter hewan, tugasnya apa. Nah, kemudian yang keempat pelukis, bagaimana pelukis itu. Kemudian yang kelima pilot, apa tugasnya pilot, menerbangkan pesawat. Nah, itu silakan dikerja di buku halamannya. Nanti malam suruh orang tuanya foto kirim di grup WhatsApp yang bapak telah buat ya. Suruh orang tuanya foto tugasnya. Itu mohon diingat, itu tugasnya ya anak-anakku sekalian. Terus bagaimana dengan anak-anakku sendiri? Apa? Pasti anak-anakku punya cita-citanya masing-masing, ya kan? Jadi saya mau anak-anakku tulis lagi, ini tugas baru lagi. Silakan tulis nak, cita-cita mau apa. Pertama, contohnya Rifki. Contoh Rifki mau jadi apa? Saya, silakan tulis di bukunya, saya mau jadi presiden. Nah, kenapa Rifki mau jadi presiden? Apa tugasnya presiden? Nah, silakan. Itu tugasnya. Jadi tugasnya yang pertama tadi mengisi gambar-gambar yang telah bapak berikan, yang ada gambar arsitek, gambar dokter hewan, pilot. Nah, kemudian tugas yang kedua, silakan anak-anakku tulis apa cita-citanya. Jadi silakan tulis di buku latihannya, nama saya jadi Rifki, cita-cita saya mau jadi presiden karena presiden itu begini. Nah, silakan dikerja ya. Ini bapak mau tahu, wah, ternyata anak-anakku cita-citanya, wow, banyak yang mau jadi presiden, banyak yang mau jadi polisi. Jadi anak-anak bapak bisa semangat mengajar anak-anakku untuk mencapai cita-citanya.
Itu. Nah, yang selanjutnya silakan buka lagi buku pedomannya, buku cetaknya, buku tema 6-nya. Silakan dibuka lagi. Situ ada ayo membaca. Nah, sekarang kita membaca bersama-sama. Bapak akan tampilkan teksnya. Oke anak-anak, sekarang kita mulai membaca ya. Kita lihat teksnya. Ayo kita mulai. Ikuti Bapak ya, kita bersama-sama membaca. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, setelah kita membaca cerita dari Udin dan Beni, kan tadi Udin sudah menemukan sebuah teks. Mari kita sama-sama lagi baca teks yang ditemukan Udin. Mari kita sama-sama baca yang berjudul Cita-citaku. Nah, silakan kita sama-sama baca. Dengar Bapak baca. Kemudian setelah Bapak baca, silakan dilanjut atau kita baca bersama-sama. Ayo, mulai ya. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, itu tadi kita sudah membaca sebuah teks yang ditemukan Udin. Teks ini bukan teks cerita. Cara membacanya juga tadi itu bukan begitu. Karena teks ini dinamakan teks puisi. Itu kita harus tahu kenapa dikatakan teks puisi, kenapa teks cita-citaku yang ditemukan Udin tadi itu dikatakan sebagai teks puisi. Karena puisi kita harus tahu lagi, kita bedah ini. Silakan kita lihat teksnya. Bapak tampilkan teksnya, teks cita-citaku. Silakan kita simak. Kita harus tahu ciri-ciri puisi. Kita bedah dulu. Yang pertama, anganku melayang ke masa depan. Anganku melayang ke masa depan. Itu yang dinamakan baris puisi. Nah, kemudian di bawahnya lagi, aku ingin menjadi seorang guru. Ini juga dinamakan baris puisi. Kemudian guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Ini juga dinamakan baris puisi. Yang di bawahnya juga baris puisi. Jadi ketika baris digabungkan dalam puisi, itu kumpulan baris dinamakan bait, bukan paragraf. Kalau cerita namanya paragraf, tapi kalau puisi namanya bait. Jadi kumpulan dari berbagai bait itu yang dinamakan puisi. Puisi adalah karya sastra dahulu, prosa lama yang sudah digunakan dari sejak dahulu. Jadi itu kita sudah tahu dari ciri-ciri puisi. Nah, setelah tadi kita membahas teks puisi yang berjudul Cita-citaku yang ditemukan Udin. Nah, Bapak harap diingat itu ya. Yang mana dinamakan baris puisi, yang mana dinamakan bait puisi. Jadi kalau belum paham silahkan diputar ulang videonya. Diputar ulang, belajar lagi ya, sampai tahu ciri puisi itu begini ya. Selanjutnya kita kembali simak tugas yang Bapak berikan tadi, yang gambar ke berapa tadi itu gambarnya?
Saya tampilkan, Bapak tampilkan lagi. Itu Bapak tampilkan lagi, itu yang nomor 3, gambar nomor 3, silakan disimak. Itu gambar dokter hewan. Kira-kira apa sih pekerjaan tugas dokter hewan? Apa yang harus kita sebelum kalau kita mau jadi dokter hewan, atau ada anak-anakku yang mau jadi dokter hewan? Nah, sini dokter hewan bertugas mengobati hewan-hewan yang terkena penyakit, memberi obat-obatan kepada hewan-hewan, merawatnya agar sehat. Jadi kemudian kalau kita mau jadi dokter hewan itu, kita harus tahu segala sesuatu tentang hewan, binatang. Kita harus tahu segala sesuatunya, termasuk daur hidup dan pertumbuhan dan perkembangannya. Gitu. Jadi Bapak mau tampilkan dulu beberapa hewan ini. Silakan simak gambarnya. Itu ada beberapa gambar. Silakan disimak. Ada gambar ayam sama anak-anaknya, kucing dengan anak-anaknya, kelinci dengan anaknya. Nah, di situ kita lihat ada beberapa hewan. Dan ini ada perbedaan ukuran. Ada hewan yang besar, itu yang dinamakan hewan yang dewasa, dia sudah besar atau induk hewan. Ada hewan yang kecil-kecil, ayam, anak ayam, itu yang namanya hewan yang masih anak-anak, anak ayam, anak kucing, anak kuda, dan yang lainnya. Nah, kenapa bisa ada anak yang hewan yang kecil? Kenapa ada hewan yang besar? Karena hewan memiliki tahap pertumbuhan dalam hidupnya. Jadi mari kita bahas lagi mengenai tahap dari pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, untuk tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan, di sini ada hewan yang dalam pertumbuhannya itu berubah bentuk. Seperti kita sudah tahu kan, kupu-kupu, ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Dari ulat jadi kupu-kupu. Ini yang namanya kan merubah. Jadi ketika hewan dalam daur hidupnya itu mengalami perubahan, dinamakan metamorfosis. Jadi ingat, metamorfosis. Kalau ada hewan yang berubah bentuk dalam daur hidupnya itu, berubah bentuknya kan, dari kupu-kupu contohnya, dari ulat langsung jadi kupu-kupu. Nah, itu yang dinamakan metamorfosis. Tapi bagaimana kalau tidak berubah? Contohnya kucing melahirkan anak kucing, tidak pernah berubah jadi kupu-kupu. Nah, bercanda ya. Anak kucing kalau lahir kucing, bentuknya kucing, tidak pernah jadi kuda atau yang lain. Yang ini namanya tidak bermetamorfosis. Yang bermetamorfosis itu yang berubah bentuknya dalam pertumbuhannya. Silakan diingat ya, ingat itu. Kemudian metamorfosis juga terbagi dua, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang sempurna artinya apa? Yang sempurna artinya perubahan itu terjadi di setiap tahap dalam pertumbuhan itu terjadi perubahan. Seperti yang kita lihat, kupu-kupu dari ulat pertama jadi kepompong, berubah, terus kepompongnya jadi kupu-kupu kecil, terus nanti jadi kupu-kupu dewasa. Jadi ada perubahan setiap tahapnya. Tapi ketika hanya beberapa tahap saja yang mengalami perubahan, maka dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, itu dia. Jadi silakan Bapak lagi kasih tugas. Sudah berapa tugasnya nih? Tadi 1 yang gambar ya. Kemudian yang kedua, tugas kedua tadi Bapak mau
lihat mau tahu cita-citanya anak-anakku sekalian. Kemudian tugas yang ketiga, ini tugasnya anak-anakku catat hewan-hewan apa saja yang ada di lingkungan rumahnya. Kalau ada dekat rumahnya yang ada kingkong, bercanda ya, bercanda, atau ayam, contohnya ayam, ada yang dekat rumahnya ada ayam, silakan dicatat ayam. Bagaimana daur hidupnya ayam? Apakah ayam melahirkan atau ayam melahirkan ayam kecil langsung ayam besar lagi, atau bagaimana? Silakan. Itu 3, silakan tulis 3 hewan yang ada di lingkungan anak-anakku sekalian dekat-dekat rumahnya. Silakan tulis 3 hewan, kemudian tulis bagaimana daur hidupnya. Contohnya ayam tadi dari telur gini begini. Jadi gitu tadi daur hidup. Ya, itulah tadi anak-anakku sekalian, sedikit pembelajaran kita, belajar online kita melalui video ini. Mungkin ada kesalahan dari Bapak, kalau ada yang salah-salah kata, Bapak mohon maaf, Bapak juga manusia ya kan. Jadi adapun apa tadi yang sudah kita pelajari, apa yang anak-anakku sudah pelajari dari video yang tadi anak-anakku sudah lihat apa? Apa coba? Pertama, anak-anakku sudah tahu apa cita-cita. Kemudian anak-anakku bisa tahu puisi, ciri-ciri puisi. Oh, puisi itu seperti ini ternyata. Kemudian anak-anakku juga sudah tahu daur hidup hewan. Oh, ada hewan yang berubah bentuk dalam daur hidupnya, dinamakan bermetamorfosis. Kalau tidak bermetamorfosis berarti tidak mengalami perubahan dalam daur hidupnya. Kemudian metamorfosis ada yang sempurna, ada yang tidak. Yang sempurna itu berubah dalam setiap tahap. Kemudian yang tidak sempurna, yang hanya sebagian tahap saja yang berubah. Seperti tadi yang kupu-kupu, kecoa, lalat, itu ayam. Silakan diingat-ingat lagi ya. Kalau belum masih paham, putar ulang lagi videonya, putar ulang sampai paham, putar ulang videonya ada terus di YouTube. Kalau datanya anak-anak masih ada, putar terus, belajar, karena ini ilmu penting ya anak-anak sekalian. Jangan malas belajar, apalagi kalau cita-citanya tinggi menjadi pilot, rajin belajar, menjadi tentara, rajin belajar, karena semua butuh orang yang rajin belajar untuk mencapai cita-citanya. Bahagiakan orang tuanya, itu ya anak-anakku sekalian. Aku harap anak-anakku semua tetap jaga kesehatan ya. Ingat tugasnya dikerjakan nanti malam. Suruh orang tuanya, silakan perintahkan orang tuanya untuk setelah dikerjakan, tolong orang tuanya diperintahkan untuk foto, kirim di grup WhatsApp yang telah Bapak berikan ya. Bapak harap anak-anakku semua mengerjakan tugasnya ya. Ini untuk supaya bisa tahu, oh ternyata ini ya anak-anaknya Bapak yang rajin kerja tugas. Oh ternyata ini anak didiknya Bapak yang betul-betul mau mencapai cita-citanya ya. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan lewat video pembelajaran ini. Jadi tetap jaga kesehatan anak-anak di rumah. Kalau mau main jangan main terlalu jauh ya, nanti sakit atau banyak penyakit di luar sana yang bertebaran. Kalau mau main jangan terlalu jauh. Kalau bisa di rumah saja belajar ya. Kalau kurang main HP-nya untuk belajar saja, jangan untuk main game. Kurangi main HP itu untuk belajar. Itu ya anak-anakku sekalian. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.